Oke, selamat sore ya. Kita langsung lanjutin aja materinya. Jadi hari ini kita masih ngelanjutin dari yang minggu lalu ya. Masih seputar queue ya. Jadi varian queue yang ketiga itu namanya priority queue ya. Jadi kalau minggu lalu kita udah belajar yang queue yang biasa ya. Ya standar ya Vivo first in first out itu. Terus ada lagi namanya double ended queue ya atau disingkat DQ ya. Itu eh, bedanya dengan queue biasa itu apa datanya tuh bisa diakses dari paling depan atau paling belakang ya gitu. Jadi nambah data itu bisa di depan atau di belakang ya. Ngambil data juga bisa di depan atau di belakang ya. Namanya double ended gitu ya. Cuma nggak bisa di tengah ya. Di tengah nggak bisa. Bisanya cuma di paling kiri atau paling kanan aja ya. Gitu. Nah, yang varian yang ketiga nih yang paling sulit ya itu adalah priority queue ya. Jadi queue sebenarnya ini kayak antrian queue biasa, cuma kadang ada beberapa situasi di mana ada sebuah data yang prioritasnya lebih tinggi dibanding data yang lain gitu. Nah, contoh kasusnya misalnya kayak ya di rumah sakit gitu kan pasien itu kan apa namanya? Nilai prioritasnya kan beda-beda ya. Jadi pasien yang misalnya ngantri apa namanya? Sakit gigi gitu misalnya dibandingkan dengan pasien yang baru datang ya habis kecelakaan itu parah gitu. Itu pasti yang didahuluin yang itu, yang parah tadi ya. Gitu ya. Kan jadi ada nilai prioritas di situ gitu loh. Jadi ya di mana-mana mungkin ada ya kondisi di mana ya itu tadi ada antrian tuh nggak saklek harus sesuai dengan urutan datangnya gitu seperti itu ya kayak naik pesawat juga sama ya naik pesawat itu kan yang apa namanya yang VIP itu biasanya didahuluin kan meskipun dia datangnya mepet ya mepet mepet gitu tapi biasanya kalau udah datang dia suruh naik duluan ya yang kelas bisnis gitu biasanya ya kayak gitu ya itulah namanya priority queue jadi queue tapi di situ di dalamnya bisa ada nilai prioritas jadi kalau misalnya ada data yang butuh didahuluin dia bisa oke tapi basically prinsipnya dia tetap Vivo ya first in first out ya basically tetap Vivo cuman ya tadi ketika ada data yang prioritasnya tinggi nah itu yang didahulukan gitu tapi kalau data yang disimpan itu semua nilai prioritasnya sama ya ya udah sesuai dengan aturan queue biasa gitu. Nah, yang namanya priority queue itu bisa diimplementasikan ada dua macam ya, ada sorted sama unsorted ya. Pakai dua cara ya. Sama aja sih kalau dari lihat outputnya sih sama aja ya. Maksudnya hasilnya nggak ada bedanya. Cuman beda algoritmanya aja di dalamnya ya. Gitu. Jadi kalau sorted itu biasanya data itu dimasukin itu sudah sesuai dengan urutan prioritasnya. Gitu. Jadi waktu nambah data itu kita harus ngitung ya. Ini urutan prioritasnya gimana? Nah, itu harus disesuaikan dengan urutan prioritasnya. Ya, waktu nginputin ya. Kalau yang unsorted itu waktu nginputin tetap kayak biasa ya, tetap kayak queue biasa dari belakang itu ya, nambah-nambah terus. Nah, perbedaannya ya ketika ini kalau waktu ngambil data atau hapus data itu kebalikannya ya. Yang sorted itu kan karena sudah diurutkan berdasarkan prioritas, jadi yang diambil tinggal yang paling depan aja ya. Jadi yang diambil selalu yang paling depan. Kalau yang unsorted itu yang diambil itu nah baru ngitung dia ya. Waktu ngambil data dia mau baru ngitung ya. Yang harus diambil yang mana gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk implementasi ininya struktur datanya bisa pakai array ya atau list ya. Bisa juga pakai linked list ya, bebas mau yang mana boleh ya. Atau pakai binary heap juga boleh khusus yang sorted ya. Jadi kalau binary binary heap itu kan pakai binary tree. Binary tree itu emang ketika kita inputin itu dia langsung udah diurutin gitu loh. Jadi udah sesuai dengan aturan sorted ini. Tapi ini nggak kita bahas sekarang ya. Bahasnya waktu ngomongin binary tree ya. Kebanyakan kalau bahas ini ya. Jadi yang kita bahas cuma implementasi pakai list ya, link list ya, dua ini aja. Kalau yang di praktikum ini kayaknya link list doang ya. Yang pakai array nggak ada ya. Ini link list kan. Ini juga link list ya. Yang array kayaknya nggak ada. Iya, hanya pakai link list aja. Karena apa namanya? Bentar mana sih? Ya karena kalau pakai array itu kan
kalau kita ngambil data di depan, ya, ngambil data di depan itu kan ada itu ya, ada proses pergeseran gitu. Jadi waktu sorted, waktu nambah data dia kompleksitasnya n, ya, waktu ngambil data juga kompleksitasnya n. Jadi sebenarnya percuma ya kalau pakai array gitu ya, sama-sama jelek, jadi jelek semua. Gitu, mending pakai unsorted gitu loh. Kalau pakai yang array, ya, waktu masukin nggak usah mikir, waktu ngambil baru mikir kan gitu kan, ya. Seperti itu. Oke, nah jadi kita akan coba coba implementasikan ya priority queue yang pertama unsorted dulu ya, tidak diurutkan, artinya data itu dimasukin ya sesuai urutan aturan FIFO ya waktu dimasukin ya. Oke, berarti sebenarnya kita cukup anu aja, menyalin ya dari materi yang minggu lalu tentang queue ya. Cuman kita tinggal ubah di bagian apa namanya, eh, waktu ngambil data ya, kan unsorted. Kalau nambah data kan sama ya. Gitu. Oke, ini udah saya siapin kelasnya. Kita bikin ulang aja ya dari awal. Kalau mau nyalin bisa ya. Nanti tinggal tinggal modif dikit, tapi saya di sini bikin ulang aja ya. Ini apa namanya, kelas note-nya. Jadi ada sekarang ada dua nilai ya. Kalau kemarin kan cuma elemen doang, sama ininya kan next-nya ya. Next-nya apa gitu. Nah ini next-nya kalau kita lihat kan sebenarnya nggak diperlukan ya, karena waktu deklarasi kan di sini kan anu apa namanya, next-nya itu biasanya kita kasih dengan none ya. Next-nya ini kan isinya none ya kan. Jadi nggak usah dikirim di sini. Yang perlu dikirim adalah justru yang prioritasnya ya. Priority ya, ini self dot priority itu diisi dengan nilai prioritas yang di sini. Ini kok elemen sih, priority. Oke, node-nya jadi seperti ini ya. Kemudian kita bikin kelas priority queue ya. Untuk konstruktornya masih sama ya. Ini masih sama, isinya kita cuma tinggal mendeklar head-nya itu none, lalu tail-nya juga none ya. Lalu size-nya kosong ya. Kemudian untuk fungsi len ya, ini juga sama, kita tinggal balikin ini kurang titik. Size-nya kita balikin. Lalu ada fungsi isEmpty untuk mengecek apakah data di sini itu kosong apa enggak ya, tinggal ini aja return self.size apakah sama dengan 0 ya. Kalau nilainya uh, true ya berarti memang datanya kosong ya, sama dengan 0 ya, artinya memang enggak ada data, masih kosong. Oke, ini fungsi utamanya ya lagi ya. Ini masih penjelasannya ya. Oke, init empty, oh print all, oke. Ngeprint semua data ya. Jadi kalau di sini ngeprint semua data kan tinggal dimulai dari head ya, lalu pakai looping selama bantu itu nilainya tidak sama dengan none, maka kita print isinya ya. Bantu elemen. Oh, lupa bantu next ya, digeser ya. Jadi bantu itu cuman kayak buat kursor aja, pointer aja. Jadi dimulai dari head gitu ya. Selama bantunya tidak sama dengan none, maka kita print ya. Kita print elemen yang ada di pointernya si bantu, kemudian digeser ya. Nah, pointer bantu itu mulainya dari head ya. Jadi dari head sampai tail ya, tailnya pun masih nanti next lagi. Nah, nextnya tail itu kan none ya. Jadi begitu while-nya ketemu none, ini while-nya berhenti ya, stop. Nah, ini fungsi utamanya ya, seperti ini. Nah, kalau udah, karena baru kita bikin fungsi intinya, jadi ada 3 ya. Di sini dibikin namanya agak generik, namanya add ya. Kalau kemarin menambah data kan namanya enqueue ya. Nah, sekarang di sini namanya add. Add, kemudian yang dimasukin ada priority priority ya. Kalau kemarin kan cuma elemen doang ya kan. Nah, sekarang ketambahan ini ada priority ya. Gitu.
Ini fungsi yang pertama. Nanti yang kedua itu adalah remove ya. Remove itu kan pasti udah otomatis remove yang prioritinya paling tinggi ya. Kemudian pick itu untuk melihat data dengan prioritas paling tinggi ya. Jadi ini ada tiga fungsi utama yang harus kita implementasikan ya. Nah, sekarang kan kasus kita kan unsorted ya. Ini unsorted, tidak diurutkan. Artinya kalau unsorted itu berarti nambah data ini prosesnya berjalan seperti biasa ya. Nambah data tuh ya nambah data di belakang udah ditumpuk-tumpuk aja gitu. Jadi kita bisa bikin node yang baru itu ya kita instansiasi dengan cara seperti ini. Kemudian kita cek ya, kalau misalnya ini masih kosong ya, is empty gitu. Kalau misalnya datanya itu masih kosong ya, ya berarti kita tinggal ini head-nya kita set sebagai node yang baru, tail-nya juga sebagai node yang baru, selesai. Ya. Kalau masih kosong, tapi kalau sudah ada isinya, ya tinggal ini eh, apa namanya eh, kita bikin ya barunya ini kan akan dipasang ke node yang paling belakang ya kan. Berarti kita bikin self.tail.next itu akan disambungin dengan node yang baru ya. Lalu tailnya akan kita geser ya atau gini aja deh. Tail itu kan sekarang kan bukan yang paling belakang ya. Tapi yang paling belakang kan adalah yang baru. Berarti tailnya itu next-nya kita pasang ke baru. Nah, kalau sudah berarti kan baru ini sekarang di posisi paling belakang kan. Nah, tailnya di set sebagai baru. Ya, selesai. Ini doang. Lalu tinggal waktu apa? Waktu ini tinggal di increment ya. Karena datanya sudah nambah satu. Ya, gitu. Kemudian, nah ini memang kalau nambah data nggak ada bedanya dengan yang biasanya ya. Cukup kayak gini aja. Nah, sekarang waktu nge-remove data ya. Waktu remove data. Nah, ini kan baru mikir ya di sini ya. Kita baru mikir, kita harus cari data dengan prioritas yang paling tinggi gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita lakukan pengecekan dulu ya. Kalau misalnya apa datanya tuh kosong ya is empty, berarti ini kita print tidak ada data gitu ya. Kita nggak bisa balikin apapun. Tidak ada data ya. Nah, kalau nggak kosong ya, kalau ada isinya berarti kan masuk ke yang bawah ya. Nah, itu kita perlu cek juga ya. Kita perlu cek ininya ukurannya ya. Self.size kalau cuma tinggal satu data ya datanya hanya tinggal satu ya sebentar. Eh, Berarti kan yang kalau tinggal satu kan kita tinggal hapus aja ya self.head ya, head sama tail sama aja sebenarnya ya. Nah ini kita tinggal bikin seperti ini, lalu self.head-nya itu kita set sebagai none ya, tail-nya juga sama kita set sebagai none. Nah seperti ini selesai ya. Nanti untuk del-nya kita taruh di bawah sendiri ya di sini ya, del hapus ya. Karena kan baik yang if maupun yang else kan dua-duanya sama-sama menghapus. Jadi kita taruh di bawah sini aja supaya nggak redundant ya. Kemudian eh, ini kan kalau kalau datanya tinggal satu kan yang dihapus sudah pasti head-nya kan. Tapi kalau datanya banyak kan kita perlu cari ya. Kita cari yang data dengan prioritas yang paling tinggi ya kan. Nah, pertama kan hapus tentunya akan di set dulu di bagian head ya. Asumsikan head itu sekarang yang prioritasnya paling tinggi ya, meskipun itu bukan sebenarnya ya. Nah, kemudian kita apa namanya? Bikin ada yang baru ya, namanya bantu ya. Itu di set ke head juga ya. Jadi bantu ini yang bertugas mencari ya, mencari data dengan prioritas yang paling tinggi gitu. Nah, kalau yang hapus ini adalah data yang mau dihapus gitu. Kalau bantu ini tugasnya cuma melooping ya, melooping dari depan sampai belakang gitu sampai nemu data yang prioritasnya paling tinggi. Jadi bantu ini sebenarnya cara kerjanya sama kayak yang ini waktu ngeprint tadi ya, sama kayak yang ini. Jadi ini bisa saya copy, saya taruh sini ya. Cuman setiap kali looping dia bukan ngeprint ya. Kalau ini kan ngeprint setiap kali looping ya. Dia bukan bukan ngeprint tapi ngecek ya. Misalnya kalau misalnya di apa namanya di dalam node-nya bantu ini ya kan ada priority ya. Kalau priority-nya tuh lebih kecil
nilainya, ya dengan kata lain kalau nilainya lebih kecil kan berarti prioritasnya lebih tinggi ya. Jadi kita asumsikan gini, kita ngikutin yang di sini, prioritas 1 itu lebih tinggi dari 2 ya. 2 lebih tinggi dari 3. Artinya makin kecil angkanya itu prioritasnya akan semakin tinggi. Ya berarti kan kalau misalnya di dalam notnya bantu ini ketemu prioritasnya itu lebih kecil dibandingin dengan hapus ya, yang mau dihapus ini ya, maka hapus ini akan diganti sama dengan bantu. Gitu. Artinya bantu ini prioritasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang mau dihapus gitu. Nah, ini begitu ini looping ini selesai, maka kita akan dapat ya, hapus itu isinya adalah data dengan prioritas tertinggi ya, dijamin. Ya, dijamin ini prioritasnya yang paling tinggi. Gitu. Nah, sekarang gini, masalah berikutnya adalah hapus ini posisinya ada di mana sih? Gitu. Ya, posisinya si hapusnya ada di mana? Apakah ada di head atau di apa namanya di head, di tengah atau di bagian tail? Ya, ada 3 kemungkinan kan? Karena perlakuannya beda ya. Jadi kalau misalnya hapus, ini ternyata posisinya ada di bagian head, ya kan? Nah, maka head-nya ini harus kita geser ya. Head-nya itu harus kita geser ya, kita selamatkan. Kita geser 1 kali ke kanan, terus hapus itu next-nya kita set dengan none. Ya. Itu kalau hapus ini ada di bagian head. Ya. Terus kalau hapus itu ternyata ada di bagian tail. Ya. Nah, ini agak repot sedikit. Ya. Kalau hapus itu ada di bagian tail, ya artinya yang data yang dihapus adalah data yang paling belakang, ya ternyata adalah paling belakang, maka kita perlu looping lagi ya. Ini memang merepotkan ya. Bantu kita set self.head, nah ini well bantu dot next itu ternyata sama dengan hapus, sorry ini, selama bantu nextnya itu tidak sama dengan hapus, maka kita geser ya. Bantu sama dengan bantu next kita geser ya. Artinya kita membuat supaya ini apa namanya, bantu ini posisinya tepat berada sebelum tail ya. Hapus itu kan sama dengan tail ya kan. Di sini kan bagian else-nya kan jelas. Kalau hapus itu sama dengan tail berarti kita geser ya. Bantu dot next itu, atau biar jelas gini aja deh. Posisinya bantu itu kita set sampai sebelum tail ya. Posisinya sebelum tail. Karena itu kan bantu akan menjadi posisi tail yang baru kan nanti di sini. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu kan berarti kan bantu ini kan posisinya anu ya. Bantu ini kan posisinya tepat sebelum tail ya. Berarti gini, tail yang baru itu adalah di tempatnya si bantu ya. Lalu self.tail.next-nya kita set sebagai none ya. Terus hapus ini yang nggak usah diapa-apain. Kan di bawah nanti bakal detail ya. Gitu. Kemudian else lagi kalau ternyata datanya itu bukan bukan di apa namanya, bukan di depan atau di belakang tapi di tengah. Nah, ini kalau di tengah ternyata juga mirip caranya ya, mirip seperti ini. Gitu. Mirip seperti ini, kita harus pakai bantu juga ya. Terus letakkan bantu itu tepat sebelum si hapus ya. Gitu. Nah, kalau sudah apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah eh, apa namanya? Karena gini, posisinya tuh gini. Misalnya saya punya data ya, apa A, B, C, gini ya. Nah, kebetulan yang mau kita hapus adalah C, ya kan? Jadi apa tag hapus tadi itu tempatnya di sini ya, hapus ya atau H gitu aja ya. Nah, posisi bantu itu kita harus tempatkan di sini ya, sebelum hapus. Jadi fungsinya looping ini ya itu akan berhenti ketika bantu next itu sama dengan hapus ya. Jadi bantu itu akan berhenti di sini ya, di huruf B ini loh. Kan sebelum hapus ya. Nextnya bantu kan hapus ya kan. Kan kayak gini. Berarti bantu akan berhenti di sini. Tujuannya apa? Supaya dari sini ya, dari B ini kita bisa langsung nyambung ke D. Kan ini kan mau dihapus. Gini kan, nanti kan ini hilang. Berarti kan B harus kita sambungin dengan D, ya kan. Nah, caranya gimana? Nah, D itu bisa kita akses dengan cara memanggil hapus next ya. Jadi bantu next sama dengan hapus next. Nah, kayak gitu. Di sini bantu dot next sama dengan hapus dot next. Nah, gitu aja. Terus hapus dot next kita bikin isinya none. Nah, seperti ini. Ya. Gitu.
Ya, jadi ada tiga kemungkinan ya. Jadi kemungkinan kalau data yang dihapus adalah yang depan, yang belakang, atau yang di tengah di antara tiga ini. Itu perlakuannya berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah sih, yang penting ini bantunya sudah di set ya. Sorry, hapusnya kan sudah di set. Di sini tinggal di del. Oh lupa, size-nya dikurangi ya. Self dot size dikurangi -1 gitu. Oke. Oh, ini panjang ya. Cuman mau remove aja panjang ya. Nah, yang terakhir adalah pick. Pick itu sebenarnya mirip dengan ini sih. Mirip dengan yang ini seperti ini ya. Cuman kan dia nggak perlu dihapus ya. Kita nggak perlu hapus data ya. Jadi kalau misalnya datanya hanya satu ya, ya kita tinggal return aja di sini ya. Return self dot sorry. Yang return head-nya gitu aja lah ya. Karena kan datanya cuma satu ya. Mau return head atau tail sama aja ya. Saya return head-nya. Gitu. Pick itu kan cuma mau lihat data doang ya. Jadi tinggal di return. Nah, berikutnya kalau ternyata datanya lebih dari satu, ya kita tinggal copy yang bagian ini. Nah, ini. Nah, ini kita copy aja biar cepat. Nah, cuman kalau yang ini kan namanya hapus ya, kita ganti aja namanya cetak itu ya. Nah, ini juga ganti cetak, ini juga ganti cetak. Nah, berarti kan sekarang kan cetak itu adalah isinya data dengan prioritas tertinggi kan. Nah, berarti di sini tinggal kita return cetak dot elemen. Nah, seperti ini ya. Selesai. Nggak perlu yang bawah-bawah, ini bawah-bawah ini kan karena kita butuh ngapus ya, butuh dihapus gitu loh. Kalau yang ini kan kita nggak butuh dihapus, kita hanya butuh dicetak doang ya, dibalikin doang. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil ya. Misalnya saya pakai nama orang aja ya biar gampang ya. Agus prioritasnya pertama 5 gitu. Terus saya tambahin Budi ya, prioritasnya 3 lebih tinggi ya. Terus Chandra prioritasnya 4 ya, di tengah-tengahnya mereka harusnya ya. Terus saya add lagi Dodi, saya bikin sama dengan Agus ya 5 gitu. Tapi mestinya nanti urutannya Agus duluan. Sorry, ini unsorted ya. Ini unsorted berarti urutannya sesuai urutan inputan ya. Jadi kalau kita print ya nggak ngefek ya. Eko, ini prioritas 1. Nah, ini kalau saya print all ya urutannya sesuai ini ya. Agus, Budi, Chandra, Eko, Dodi, Eko. Gitu. Harusnya gitu. Kita coba set. Nah ini. Karena unsorted ya, jadi sesuai urutan inputin. Nah, yang jadi pembeda adalah ketika kita ngambil data ya. Misalnya kita pick ya, saya ambil satu data, itu berarti akan diambil data dengan prioritas tertinggi ya. Jawabannya kira-kira siapa? Ada yang tahu? Eko, Kak. Ya, betul, Eko karena nilainya kan prioritasnya kan paling tinggi ya. 1 ya. Angkanya kan paling kecil berarti prioritasnya paling tinggi. Ya, kita coba apakah hasilnya betul. Oh, sorry. Ya, ini harus di print ya karena kan bentuknya kan mengembalikan nilai berarti harus saya print. Nah, seperti ini. Nah, ini Eko ya. Keluar di sini Eko datanya ya. Nah, kemudian saya coba remove ya. Saya remove, berarti yang di remove di sini adalah Eko, ya kan. Kemudian saya pick lagi. Ya. Nah, berarti yang tertinggi kedua itu adalah setelah Eko adalah Budi, ya. Harusnya kalau saya pick lagi di sini outputnya Budi. Dan nanti ketika di print, Eko-nya sudah hilang, ya. Kita coba lihat. Nah, ini Budi ya, yang orang kedua adalah Budi, ya. Oke, kemudian saya remove. Kemudian kalau saya pick lagi, ya, yang ketiga setelah Budi, berarti yang tertinggi berikutnya adalah Chandra, ya. Chandra itu prioritasnya kan 4, ya. Berarti di sini harusnya keluar Chandra, gitu. Nah ini Chandra ya, betul ya. Sisanya tinggal aku sama Dodi. Nah aku sama Dodi yang diambil ya karena dua-duanya sama-sama 5 ya, Agus itu 5, Dodi itu 5 ya sesuai urutan Q biasa, Vivo ya. Agus duluan berarti kan. Oke, kita coba ya. Berarti yang keluar harusnya, nah ini Agus ya. Terakhir hanya sisa Dodi di sini. Oke, sudah betul, nggak ada masalah ya. Gitu. Ini caranya. Saya nggak tahu di modul sama nggak ya. Saya cuma pakai cara saya sendiri. Ya.
unsorted, menghapus data ini ya. Coba kita lihat. Pertama cek is empty, remove is empty sama. Oh, cuman delnya dia di sini ya. Saya delnya kan saya gabungin di bawah sini ya. Yang ini lebih efisien, dijamin. Karena kan ada code yang redundant ngapain gitu ya. Kemudian oh ini pakai satu variabel tambahan ya, min priority, maksudnya prioritas paling angka paling kecil gitu maksudnya. Oke. Self.head. Oh, beda dikit ya, caranya beda dikit. Jadi untuk yang hapusnya yang dihapus adalah di tengah atau di tail itu perlakuannya sama di sini. Kenapa? Karena tailnya ini di set ulang ya. Jadi setelah dihapus, seandainya posisi yang dihapus adalah posisi paling akhir atau tailnya yang dihapus, tailnya di set ulang gitu. Tapi kalau ternyata posisi yang dihapus itu bukan tail, ya tailnya tetap di set sebagai head, terus di looping sampai posisinya ada di paling belakang. Ya beda dikit ya, tapi intinya sama. Ya. Intinya sama. Kalau saya di sini kan if-nya ada 3 ya, 3 cabang, if, if sama else. Kalau di sana cuma if sama else ya. Di sini ada loopingnya 2 kali. Ini looping yang sama kayak tempat saya ya, yang ini. Terus ini ada looping tambahan gitu. Ya sama aja tapi ya memang gitu ya, programming itu beda orang memang hasilnya bisa beda ya, meskipun tujuannya sama ya, dikasih teori yang sama pun ya, priority queue unsorted kan sama teorinya ya, implementasinya ternyata beda ya. Nggak apa-apa ya, itulah 1000 jalan menuju Roma ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak di sini tentang priority queue yang unsorted? Priority queue unsorted. Belum ada sih, Pak. Oke, sip, tidak masalah. Kalau gitu berikutnya ini ya, saya copy aja ya, saya copy. Ini kita bikin yang sorted ya, Edo. Kita bikin queue sort ya. Kok sudah ada? Oh, saya salah ngasih nama ya. Yang ini tadi queue sort ya, padahal isinya adalah ini apa? Unsorted ya. Isinya unsorted. Berarti saya bikin baru aja. Ini saya simpen queue_unsort.py ya, ini yang tadi berarti ini saya close, saya biarin aja deh. Nah yang sort yang file yang tadi aja yang saya ubah ya. Nah kalau yang sorted itu berarti kan waktu nambah data ini loh, nah ini yang jadi masalah ya, waktu nambah data ini kita nggak bisa nambah data sembarangan itu. Waktu nambah data ya datanya itu harus diposisikan sesuai prioritasnya gitu. Tapi kalau waktu remove itu sudah pasti yang di remove adalah data yang paling depan ya, waktu remove. Jadi ini saya langsung saya bikin aja untuk yang ini, yang remove-nya, karena mudah ya. Jadi kalau kosong ya ngeprint tidak ada data, tapi kalau ada datanya cuma satu ya kita remove yang head-nya ya, terus di set sebagai none ya. Ini sebenarnya mau yang datanya satu atau banyak, sebenarnya yang dihapus pasti head ya. Cuman bedanya kalau tinggal satu ya semuanya di set sebagai none ya. Tapi kalau datanya lebih dari satu ya head-nya perlu kita geser dulu ya. Sama dengan head itu sama dengan self.head.next kan gitu ya. Kita geser head-nya satu langkah, kemudian hapus .next-nya saya set sebagai none. Nah, gini aja. Gini doang ya. Terus dihapus. Ini error kenapa ya? Oh, ini belum saya isi soalnya. Itu yang remove ya. Kalau yang pick juga sama ya. Kalau pick sih ini sih udah pasti ini ya. Isinya ini doang ya. Mau datanya satu atau banyak ya, yang di return pasti yang head-nya gitu loh. Elemen head-nya ya. Gitu. Karena kan nggak perlu ngapus, jadi ya udah gini doang. Jadi kalau yang sorted ya,
priority queue yang sorted itu untuk remove sama pick-nya itu sama kayak queue biasa ya, sama persis. Nah, bedanya adalah ini ketika mau nambah data loh, ini yang rumit ya. Kalau saya bilang yang sorted itu malah lebih rumit dibanding dengan yang unsorted ya. Yang sorted ini lebih rumit tapi lebih efisien ya, dari sisi komputasi ini lebih bagus. Gitu, tapi lebih susah implementasinya. Oke, ya kita sekarang bikin. Jadi di sini kayak tadi ya sama ini. Pertama kita bikin node yang baru dulu. Ya, node baru yang mau ditambahin itu diisi sesuai elemen dan priority ya. Nah, kemudian kita cek ya. Kalau misalnya masih kosong ya, is empty, is empty, itu datanya masih kosong, ya berarti head-nya kita set sebagai baru, ya, tail-nya kita set sebagai baru juga, ya. Nah, baru ada else-nya di sini. Terus ini size-nya kita increment, ya. Nah, di sini nih, ini yang bakal panjang ya. Kalau datanya kosong kan nggak masalah nih. Ya kosong kan ya tinggal di set aja head-nya itu baru, tail-nya juga baru. Nah sekarang kalau datanya sudah ada isinya ya, misalnya katakanlah sudah ada head-nya gitu, kita bikin dulu. Ya ada beberapa kemungkinan soalnya kalau datanya ada isinya 1 biji ya. Kalau misalnya size-nya ya itu adalah 1 ya, sudah ada 1 data di situ, berarti kan ada 2 kemungkinan ya. Untuk data yang baru tuh akan ditaruh di sebelah kiri atau ditaruh di sebelah kanan kan gitu, ya kan? Jadi gitu. Nah, jadi kalau datanya hanya 1, kita cuma tinggal compare aja. Data yang baru ini, nilai prioritasnya itu lebih gede dari head-nya nggak sih? Head.priority, ya. Kalau misalnya data yang baru, itu nilai prioritasnya itu lebih besar ya dibandingin dengan head, ya. Berarti misalnya data yang baru itu 5, head-nya itu 1, ya berarti yang baru ini kan di kanan, ya kan? Baru ini di kanan, ya. Lebih besar atau sama dengan ding, ya lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau misalnya sama pun headnya itu apa namanya 5, baru juga 5 kan berarti barunya kan di kanan ya itu. Nah berarti kita taruh barunya tuh setelah head ya, baru head next itu kayak gini, kemudian tailnya itu kita set sebagai baru kan gitu ya. Tapi kalau enggak, kalau ternyata data yang baru itu priority-nya lebih kecil dari head-nya, yang angkanya lebih kecil, artinya prioritasnya lebih tinggi. Berarti kan kita taruh sebagai head yang baru ya. Berarti baru dot next itu sama dengan head ya. Lalu headnya kita set sebagai baru ya. Nah ini ada 2 kemungkinan ini ya. Itu kalau datanya ada 1 ya. Tapi kalau datanya ada lebih dari 1, nah ini ada lebih dari 1. Nah ini kita harus compare ya. Kita harus bandingkan ya. Kita harus bikin ada pakai bantu lagi ya. Pakai bantu lagi buat mengecek nilai prioritas ya. Bantu itu dimulai dari head ya. Kita mulai dari head, kemudian kita akan looping ya. Kita akan looping sampai ketemu nilai prioritas yang lebih gede dibandingkan dengan data yang baru ya. Lebih gede dibandingkan dengan data yang baru. Jadi kalau misalnya kita compare ya bantu dot priority ya. Nilai prioritasnya si bantu itu kalau sudah ketemu ya lebih besar dibandingin dengan yang baru ya, berarti tempatnya tuh di situ gitu. Misalnya katakanlah nilai prioritasnya tuh ada gini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, misalnya gini ya, ada data dengan urutan seperti ini. Nah kemudian saya masukin data dengan prioritas 4 ya kan, posisinya kan berarti kan di sini ya, setelah angka 4 gitu kan, posisinya tuh di sini gitu. Berarti kan dia kan harus harus apa namanya ketemu data sampai prioritasnya itu lebih tinggi ya, yaitu ini 5 ya. Jadi kita harus kalau kalau ketemunya tuh di sini, misalnya katakanlah ada 4-nya 3 kali ya. Kalau kita cuma ketemu sampai
lebih besar atau sama dengan, ya berarti kan di sini udah berhenti dia. Nanti 4-nya ditaruhnya di sini. Ya, 4 yang baru itu di sini. Ini 4 yang baru. Ya, di sini. Kan salah jadinya kan. 4 yang baru kan harusnya kan di sini, di belakangnya yang ini. Nah, berarti kan kita harus nyarinya tuh ini, data yang memang lebih besar gitu loh. Atau none, ya. Lebih besar atau none. Jadi di apa namanya? Di sini sampai ketemu ini. Ya, data yang lebih besar. Jadi oh, berarti ini tadi notasinya salah ya. Loopingnya ini bakal tetap jalan kalau misalnya priority-nya si bantu ini masih lebih kecil atau sama dengan ya. Itu akan di looping terus ya. Berarti bantu sama dengan bantu dot next ya kayak gini. Gitu. Jadi selama priority-nya si bantu itu masih lebih kecil atau sama dengan yang baru ya, lebih kecil atau sama dengan yang baru kan berarti ini semua kena ya. Ini kan lebih kecil dari 4 ya. Ini sama dengan 4, yang kena semua. Nah, berarti ketika ketemu ini, itu baru berhenti. Ya, gitu. Seperti itu. Oke. Berarti kan, apa namanya, nah, ini sudah. Oh, atau ini. Atau, sebentar, ini bantu lebih kecil. Ini lupa, ding. Jadi kalau misalnya ternyata ternyata nih yang mau kita inputin ternyata priority-nya 6 ya. Berarti ini kan semuanya kena looping ya, bantu next, bantu next, bantu next, bantu next gitu kan. Nah, berarti kan dia kan habis ya sampai di sini, sampai setelah 5 itu kan none ya kan. Nah, kalau sudah ketemu none mending di break aja. Jadi kalau misalnya ini bantu, kita cek ya, bantu itu setelah di next itu ternyata dia tuh none ya. Bantu itu sama dengan none, maka di break. Kalau enggak diginiin, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini error ya. Bantunya kan waktu di next ya, di next sampai di posisi terakhir itu kan sudah none ya isinya ya. None itu terus kemudian sama while-nya kan coba dicek. None itu prioritasnya berapa? Nah, none itu kan objek null ya, kosong gitu loh. Nggak bisa ya dia punya elemen namanya priority. Di sini akan terjadi error ya kalau dipaksain. Jadi kita harus kasih stopper di sini ya seperti ini. Gitu. Nah, berarti kan sekarang kan sudah ketemu ya. Bantu di sini adalah posisinya apa namanya? Sesuai dengan posisi setelahnya si baru. Gitu. Jadi bantu ini posisinya adalah setelah posisinya si data yang baru. Jadi misalnya data yang baru, kecuali kalau di paling belakang ya. Kalau di paling belakang itu lain cerita di sini ya. Nah, maka kita perlu cek ya. Kalau misalnya ternyata ya, if bantu itu isinya sama dengan none, berarti kan data baru itu kan ada di posisi terakhir ya. Otomatis baru ini akan ditempatkan di posisi terakhir kan. Berarti dia akan ditaruh di setelahnya tail ya. Setelahnya tail itu terus tailnya kita geser ya. Tail sama dengan baru kan gitu. Itu kalau sama dengan none. Terus kalau misalnya ternyata, oh ya, ada lagi kalau misalnya bantu itu ternyata posisinya ada di head ya. Kan bisa jadi di situ ya. Sorry, kok bantu yang head sih? Bantu ini kalau misalnya ternyata kasusnya kayak gini misalnya. Sebentar, bantu data priority lebih kecil sama dengan si baru. Misalnya berarti ini 2 deh ini. Terus bantu itu 1 ya kan? Ini 1. Berarti kan dari awal dia sudah lebih rendah ya. Berarti ini bantu dot priority apakah lebih kecil atau sama dengan si 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 baru? Ternyata kan enggak ya, karena baru kan nilainya 1 sedangkan bantu kan nilainya 2. Berarti ini sudah enggak terpenuhi. Berarti kan posisinya si bantu tetap di head ya. Oke, ketika posisi si bantu tetap di head, maka kita set baru dot max itu sama dengan self dot head ya. Lalu head yang baru itu sama dengan ini ya, headnya pindah ke tempatnya si baru. Nah, kayak gini. Nah, yang terakhir ini yang merepotkan adalah kalau posisinya ternyata bukan di head atau tail tapi ada di tengah-tengah ya. Kalau ada di tengah-tengah, nah ini dia yang jadi masalah.
Jadi kalau ada di tengah-tengah, berarti kan posisinya si bantu kan adalah posisi setelah yang mau ditambahin kan berarti kan di sini. Ya. Nah, berarti kita bisa bikin ya baru dot next itu sama dengan bantu kan gitu, ya kan. Nah, problemnya adalah gimana caranya menyambungkan dari misalnya ini 6 gitu katakanlah ya. Yang mau saya tambahin kan 5. Berarti kan posisinya kan di sini harusnya. 5 nanti akan nyelip di sini. Nah, dari sini kan kita bisa nyambungin ya. Prioritas yang baru next-nya kita set ke bantu. Jadi 5 ini sudah nyambung ke 6 ya. Ini sudah nyambung ke 6. Nah, kayak gini kan. Cuman caranya nyambungin yang 4 ke 5 gimana? Nah, itu dia yang jadi masalah. Nah, ini sebentar. Berarti kita butuh ini ya. Agak repot ya, bantu 2 itu ya dari head. Bantu 2 ini akan saya looping ya. Sampai next-nya itu adalah si bantu 1 ya. Bantu 2 akan digeser terus ya. Nah, sampai sini kan bantu 2 itu posisinya nanti di sini ya, di angka 4 ini. Ini bantu 2 ya. Jadi gini, bantu 2 kan di sini ya kan. Ini data yang baru ya, 5 ini data yang baru. Baru kan. Nah, terus yang 6 ini kan bantu 1 ya. Nah, cuman kan 4 ini kan pointernya masih nunjuknya ke yang bantu ya, masih ke sini gitu loh. Nah, ini mau kita pindah ke sini ke baru gitu. Nah, berarti di sini kan sudah ketemu ya 4 apa yang bantu 2 sudah berhenti di posisi yang ini. Nah, tinggal pointernya kita sambung ke baru ya. Berarti bantu 2 dot next itu sama dengan baru. Nah, kayak gini. Wow, rumit ya. If else if-nya banyak banget ya. Ya semoga benar ya yang saya bikin. Semoga aja kita coba dulu ya. Ini saya remove semua. Nah, berarti kalau diinputin seperti ini, dia akan diurutkan berdasarkan prioritas ya. Jadi yang Eko ini pasti yang pertama ya. Terus Budi yang kedua, Chandra yang ketiga, kemudian Agus, baru Dodi ya. Kita coba lihat hasilnya ya. Tuh, kok nggak keluar? Kok tidak keluar? Terjadi infinite loop kayaknya. Sebentar, data di mana ya? Infinite loop. Kita coba print satu-satu dulu aja ya. Ini saya print, Agus keluar ya, jelas. Oke, nggak ada masalah di sini ya. Nah, waktu nambahin Budi, Agus, ya betul ya. Budi kan 3, terus Agus ya, ini keluar. Berarti sampai sini nggak ada masalah. Nah, waktu nambah Chandra kita lihat, oh ini dia masalahnya ya. Waktu nambah Chandra, Budi, Agus, Chandra ya. Berarti kan posisinya kan harusnya Budi, habis itu next-nya adalah Chandra, berikutnya adalah Agus ya. Oke, kita debugging ya, kita telaah pelan-pelan ya. Ini posisinya berarti nambah di tengah ya. Jadi sudah ada Budi ya, terus mau diselipin si Chandra. Berarti posisinya 3 5 berarti kan dari if else ini ya dia masuk ke else ya. If else yang pertama ya jelas ya. Terus dari yang sini itu dia akan masuk ke ini ya, yang else yang ini. Ini kan kalau datanya cuma 1, ya kan dia akan di sini. Tapi kan datanya kan sudah ada 2, berarti kan masuknya kan ke sini, ya kan? Berarti bantu itu sama dengan head, berarti posisinya ini ya, apa? Budi terus Agus ya. Budi tadi itu 3, Agus itu 5 ya. Yang mau ditambah adalah Chandra yang nilainya 4 ya. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Nah, sampai sini itu bantu dot priority itu lebih kecil sama dengan baru dot priority. Berarti kan yang pertama kita compare adalah bantu kan 3 ya. Apakah lebih kecil atau sama dengan ini 4? Ya lebih kecil sih betul ya.
lebih kecil dari 4 kan, berarti loopingnya jalan sekali. Ya, bantu sama dengan bantu next. Ya, sampailah di sini lagi. Next-nya kan berarti kan si Agus ini ya. Nah, apakah Agus ini lebih kecil atau sama dengan prioritasnya si Chandra? Ternyata kan enggak, ini kan lebih gede. Sementara di sini syaratnya harus lebih kecil. Berarti loopingnya selesai. Ya, berarti bantu sekarang posisinya di sini. Ya, sudah pasti di situ. Nah, sekarang tinggal dicek ya, apakah bantu itu sama dengan nan, ya? Apakah bantu sama dengan nan? Jawabnya enggak. Ini bantu ada isinya kok, ya kan? Terus kemudian apakah else if bantu sama dengan head? Enggak, ya. Bantu kan bukan di head, ya. Headnya kan ini. Nah, berarti sekarang dia masuk ke sini ya. Bantu sama dengan tail ya, berarti kurang lebih di sini bantu oh iya, bantu kan mau ditaruhnya kan di tengah ya. Jadi masuknya kayak else yang sini. Oke. Nah, di sini berarti kan code yang pertama adalah baru .next sama dengan bantu. Berarti kan saya nyambungin ini ke sini ya. Ini sudah nyambung ke sini ya. Sudah nyambung ke Agus ini posisinya ya kan. Kemudian bantu 2 itu sama dengan self.head. Ini posisi bantu 2 sekarang di sini ya. Terus well bantu 2 next. Oh, ini kok sama dengan sih? Ini tidak sama dengan, astaga. Ya, selama bantu 2 next tidak sama dengan ya, kayaknya sudah betul. Ya, kita lihat set. Nah, keluar ya. Salah ininya ya, salah notasi ya. Berarti kan tidak sama dengan. Oke, kita lihat yang lain kayaknya nggak ada masalah ya. Set. Loh, wah ini error lagi ya. Astaga. Debugging lagi. Ya, ya, ya. Tadi saya print key.print all ya. Print Dodi 5. Iya betul ya. Di sini betul ya, Budi Chandra Agus Dodi. Berarti yang masalah ketika nambah Eko ya. Ini nambah Eko. Set. Tuh, betul tuh. Keluar kok mau lagi. Oh iya, enggak, berarti sudah betul ya. Tadi kayaknya enggak tahu apa saya kurang scroll aja. Ya, tapi ternyata sudah keluar ya. Ini sudah betul. Eko itu prioritasnya angkanya 1, Budi itu 3, berarti betul. Chandra itu 4, Agus itu 5, Dodi 5 ya. Jadi karena sama-sama 5 berarti Agus duluan ya. Sesuai urutan masuknya. Nah, ini sudah betul ya. Kalau remove-nya saya yakin betul ya. Pick-nya juga betul karena kan sudah pasti ngambil yang paling depan ya. Nggak mungkin ada yang salah kalau ini ya. Ya kecuali saya salah nulis sedikit ya. Tapi sudah pasti yang berbalikin adalah head-nya ya. Kita lihat thread ya, Eko ya. Terus kalau di remove ya, berarti yang tersisa nah ini Budi Chandra Agus Dodi. Kalau saya remove lagi, yang hilang berarti Budi ya. Ini kan sesuai urutan ini. Nah, Budi hilang kan, tinggal Chandra Agus Dodi. Berarti sekarang kalau saya remove lagi, Chandra hilang, tinggal Agus sama Dodi. Nah ini terakhir saya remove, Agusnya hilang, tinggal Dodi ya, gitu. Sip ya. Ini sudah juga. Nah, seperti itu. Ini saya kalau yang ini kayaknya agak berbeda. Tadi saya lihat di sini mana tadi? Yang sorted. Nah, ini sorted dia pakai double linked list ya. Double linked list non circular ya. Ada pref-nya di sini. Gitu. Memang lebih gampang sih kalau ada pref-nya. Jadi di sini saya nggak perlu ini harusnya. Nggak perlu bantu 2 terus saya looping ini nggak perlu. Karena kita bisa mundur 1 langkah ya. Gitu. Cuman kan saya nyamain sama yang sortnya tadi. Sortnya tadi kan pakainya single link list. Ya udah saya unsortnya kan pakai single link list, yang sortnya saya juga pakai single link list gitu. Saya samain aja. Kalau pakai single link list ya caranya kayak gini ya. Gitu. Meskipun ini sebenarnya juga bukan cara yang paling efisien sebetulnya. Kalau mau lebih efisien ini bandinginnya bukan bantu.priority tapi bantu.next.priority ya. Cuma nanti pengecekannya bakal lebih panjang lagi ya.
Jadi kalau kita pakai yang ini, yang bantu.next ini, kita bisa hilangin satu looping di sini, ya. Gitu. Jadi loopingnya hanya cuma di sini doang, ya, selesai. Nggak ada looping tambahan. Jadi lebih efisien, tapi lebih susah nanti code-nya, ya. Yang penting ini aja lah. Apa? Kalian paham, ya, cara yang paling gampangnya gini, ya. Nanti kalau mau diimprove ya silahkan diimprove sendiri bisa, ya. Mau lebih efisien ya nggak apa-apa, gitu. Tapi at least ini sudah jalan, ya. Kalau mau ngikutin di modul, ya ini pakai ini ya, double link list ya, ada pref-nya ya. Ada pref-nya, ini bisa lebih pendek sedikit ya. Itu tadi bisa ngilangin looping yang di sini, itu juga bisa dihilangin kalau kita punya pref. Karena kan sebenarnya looping bantu dua ini kan posisinya kan mundur satu langkah sebelum si bantu kan. Terus enggak? Makanya loopingnya akan berhenti ketika bantu next itu sama dengan bantu ya. Bantu dua next sama dengan bantu kan berarti sama aja kayak bantu mundur satu langkah. Berarti nggak harus loop, apa namanya repot-repot ngeloop seperti ini mestinya ya. Kalau punya pref ya gitu. Seperti itu. Cuma kalau pakai pref itu kekurangannya ya tadi ya kita harus sedia satu slot memori lebih ya. Jadi lebih boros memori gitu. Tapi dari sisi komputasi itu lebih bagus ya. Jadi tidak memberatkan CPU, tapi memberatkannya ke RAM ya. Kalau tempat saya itu CPU-nya berat tapi RAM-nya lebih ringan kayak gitu. Itu kan pertimbangan itu ya ketika bikin program ya. Tapi kan kalau di komputer CPU sama RAM-nya kan powerful pasti ya. Nah, kalau ngomongin IoT itu ditanam di komputer yang kecil yang RAM-nya nggak seberapa itu, nah itu baru mikirin kayak gini nih ya. Ini mana yang lebih baik kalau pakai single list apa double list gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi nggak sini? Ambil data, baca data. Oh, ini untuk unguided-nya silahkan diimplementasikan pakai list. Nah, list-nya ini dipakai untuk unguided ya. Priority queue pakai list. Kalau tadi kan pakai link list ya. Nah, untuk unguided-nya pakai list ya. Itu isinya sama fungsi-fungsinya ya. Itu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Kayaknya materinya itu aja ya. Ada yang kurang jelas mungkin ini cukup susah ya. Cukup merepotkan. Nggak ada pertanyaan? Bisa semua berarti. Amin. Oke, ya sudah lah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Preferensi jangan lupa ya. Tadi sudah saya buka sepertinya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, saya rasa kelas kita sampai di sini aja ya. Itu jangan lupa dikerjain kuis sama latihannya, unguided-nya. Ya. Oke, deh kalau gitu berarti kelas kita selesai ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak.